Jadi di sini gadget Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto, ada di sini, Mas. Iya, iya. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada gadget Adamnya itu di kanan pas foto, dan sebagian tulisan gadgetnya itu tertutup. Mending datangin UGM. Kan katanya Anda itu ya lulusan UGM, alma mater Anda UGM. Datangin sana, tapi nggak usah bergerombol seolah-olah menggeruduk gitu. Datangin sama siapa kek, si Tifa kek, sama si Refli kek. Coba lihat baik-baik ya. Di situ ada punya Pak Sigit ya. Coba lihat yang ada kotak merah ya. Yang di kotak merah itu di bawah Gajah Adam tulisannya, ya kan? Kemudian Pak Hardianto tulisannya yang di kotak merah juga Gajah Adam di situ. Pak Jokowi coba lihat Gajah Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa Bang ya kan? Tentang si Panci dan kawan-kawan ya. Yang makin kesini makin malu aja. Malu 7 turunan ha? Bukan hanya 7 turunan Bang, tapi juga 7 tanjakan. Ya bagaimana tidak gitu ya. Karena hanya keledailah yang jatuh di lubang yang sama. Iya toh? Iya. Jadi, siapa namanya itu? Hanya keledai itu yang akan jatuh di lubang yang sama ya. Udah tahu bahwa si topi merah itu adalah seorang ahli digital forensik jadi-jadian. 11-12 dengan si Rismon ya kan. Dipercaya ya kan. Padahal dulu ya kan sudah pernah dikibulin ya kan. Sekarang kena kibul lagi ya. Karena apa? Karena faktanya ya kan watermark yang bertulisan Gajah Adam ya yang terdapat pada ijazah Jokowi itu juga terdapat di ijazah yang lain ya, ijazahnya Bambang misalnya ya. Bambang ini adalah ya ijazah Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 yang oleh si Dewa Panci disebutkan sebagai ijazah yang asli. Nyatanya sama-sama mengandung unsur Gajah Adam. Malu gak tuh? Ya enggak lah, kan sudah pedot semua. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lagi dan lagi, Roy dan Refli mempertontonkan kedunguan mereka di depan publik. Ya. Apakah Gajah Adam ini karya Rismon Zianipar? Apakah Gajah Adam ini sesungguhnya keteledoran UGM atau diduga pembuatnya itu tidak rapi? Oke. Jadi UGM tidak, Rismon tidak, tapi sang pembuat ini. Sang pembuat ini akan yang kemudian menciptakan gadget Adam. Gitu. Jadi sebenarnya UGM nggak begitu gitu. Jadi Gajah Adamnya itu mungkin ada di suatu pasar mungkin dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto yang ada di sini, kalaupun ada gadget Adamnya, sebagian gadgetnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying ya. Jadi di sini gadget Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto, ada di sini Mas. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga. Sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada gadget Adamnya itu di kanan pas foto, dan sebagian tulisan gadgetnya itu tertutup. Gadget ini Mas, gadget Adam. Persis di bawah
stempel Fakultas Kehutanan. Persis di bawah stempel Fakultas Kehutanan. Lah iya, lagi dan lagi si Dewa Panci dan juga si Reptil Karung mempertontonkan kedunguannya di hadapan publik. Hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Aduh, Panci. Katanya gadaj Adam buatan Pasar Pramuka. Tapi kok ada juga di ijazah Bambang Budi Harto yang mereka yakini asli. Bahkan posisi dan tulisan Gadaj Adam terpampang jelas. Aduh, ini manusia emang dungunya kagak ketulungan ya. Ini menurut saya nggak hanya cukup kalau sekedar di penjara ya. Menurut saya seperti itu. Lanjut. Gongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Ya. Pak Roy, daripada Anda cuma nyerocos mulu di depan kamera, di hadapan media, di hadapan wartawan gitu, dan menebak-nebak, mending datangin UGM. Kan katanya Anda itu, ya, lulusan UGM, alma mater Anda UGM, datangin sana. Tapi nggak usah bergerombol, seolah-olah menggeruduk gitu. Datangin sama siapa kek, si Tifa kek, sama si Refli kek, sama si Ompel kek. Tanya baik-baik, apa maksudnya ini watermark yang terbolak-balik ini? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Kok bisa jadi begini? Nanya, tabayun gitu loh. Jangan cuma nyerocos melulu di depan kamera gitu. Akhirnya apa? Blunder, kemakan omongan sendiri. Aduh, ampun dah. Kemakan omongan sendiri ya. Jadi ini memang masuk golongan orang yang sumbu pendek ya. Jadi tanpa berpikir 2 kali mendapatkan informasi langsung jeplak ya kan. Langsung bacot ya. Nggak taunya bacotannya itu justru blunder. Justru ya gitulah. Ngata-ngatain ijazah Jokowi palsu ya kan. Ijazah Jokowi editan. Karena watermarknya kok tiba-tiba muncul gajah Adam gitu loh. Nggak taunya di ijazah Bambang yang menurut si Dewa Panci ini adalah ijazah asli juga sama. Malu gak tuh? Gak bakal malu. Ini orang udah putus semua urat malunya ya. Coba kita lanjutkan pernyataan dari si siapa namanya itu, Andi Azwan ya. Ini dia. Fakta baru kembali terungkap. Kali ini Andi Azwan buka suara dan langsung membantah temuan akun topi merah soal ijazah Jokowi. Andi Azwan menegaskan bahwa klaim yang beredar tidak sepenuhnya benar. Ia menunjukkan bukti berupa ijazah dari satu angkatan yang sama dengan Joko Widodo. Coba lihat baik-baik ya. Di situ ada punya Pak Sigit ya. Coba lihat yang ada kotak merah ya. Yang di kotak merah itu di bawah Gajah Adam tulisannya. Ya kan? Kemudian Pak Hardianto tulisannya yang di kotak merah juga Gajah Adam di situ. Pak Jokowi coba lihat Gajah Adam. Ya, ini bukan sesuatu yang dikatakan editan. Artinya ada 2 kemungkinan di sini ya dalam mencetak yang namanya blanko ijazah ini yang ada watermarknya ini, kemungkinan apakah itu fungsinya sebagai pengunci ya untuk watermark ini, ataukah ini salah cetak dalam blanko tersebut ya. Yang jelas itu nanti akan dijawab oleh Universitas Gadjah Mada untuk itu. Tapi berdasarkan kajian kita ya, secara forensik juga ya, algoritma juga, ini semua 4 ini sama, Gajah Adamnya ada, tapi bukan sesuatu yang dibilang editan ya. Nah, kita bisa challenge itu yang katanya topi merah itu. Dan kalau topi merah itu mengatakan bahwasanya itu ada ijazahnya palsu 99,9% juga mengamini apa yang dikatakan oleh Suryo, saya akan tuntut saudara. Saya akan LP-kan saudara juga. Camkan itu ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa hanya fotokopi ijazah yang ditunjukkan dan tidak pernah ada ijazah asli? Menurut kamu gimana? Fakta atau masih misteri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, gimana tuh?
masih mau menuduh ijazah Jokowi palsu hanya gara-gara ada tulisan Gadaj Adam di watermarknya. Di semua ternyata ijazah, di semua ijazah UGM lulusan tahun 85 ternyata sama. Aduh, ini gimana ini ya kan, seolah-olah mendapatkan amunisi baru ya, karena memang nggak masuk akal teman-teman ya, jujur aja saya sebagai orang awam gitu kan, ketika ngelihat di sebuah watermark gitu ya, itu ada salah ketik gitu kan, itu kan langsung asumsi kita, oh ini pasti palsu ini kan, seperti itu. Tapi kan kita nggak harus langsung jeplak macam kayak gitu, kita harus ya cross check dulu, jangan-jangan memang ini salah ketik dari percetakan gitu loh. Dilihat dulu yang lain sama apa enggak, nggak taunya sama. Tapi udah kadung jeplak, aduh. Udah Andi Azwan ya laporin itu si topi miring itu ya, laporin biar nggak apa namanya, nggak tuman kata orang Jawa. Lanjut. Ternyata ada satu cara untuk Roy bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan caranya sangat mudah. Kita urutkan dulu ceritanya. Beberapa hari yang lalu, dalam acara Rakyat Bersuara, si Rismond menunjukkan bahwa ternyata di ijazah Pak Jokowi ada emboss dan watermark. Sebelumnya dia tidak menemukannya, tapi sekarang dia dengan persamaan yang berbeda, dia bisa menemukan ada watermark dan emboss tersebut. Kita lihat apa yang dikatakan Rismond. Ada emboss selalu dibawa-bawa. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Kalau mau, Mas Roy, saya praktekkan di laptop. Ada keduanya. Dan itu selalu diulang-ulang. Publik percaya. Padahal itu cuma pakai mata. Ketika kita terapkan digital image processing, kelihatan dua-duanya ada. Yaitu watermark maupun emboss. Itulah persamaannya. Ya, ada divergensi. Oke, bagian sini menarik ya untuk dibahas. Kenapa? Karena di sini ternyata setelah kita lihat di area ini, ada bagian yang mengatakan bukan Universitas Gadjah Mada, tapi mengatakan Gadhaj Adam. Nah dari sini, setelah dilihat oleh topi merah, dia mengatakan bahwa ada kemungkinan ini adalah hasil editan. Jadi bukan asli watermark. Tapi tentunya bantahan hal ini sudah ada. Cuman kalau saya jelaskan tentang bantahannya, orang-orang yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli akan mengatakan dengan gampang, tidak mungkin Universitas Gadjah Mada mengeluarkan watermark dengan Gadhaj Adam. Makanya saya ingin buat sebuah tantangan berdasarkan bahwa ijazah asli yang diakui oleh gerombolan dari para pemburu ijazah. Oke, kita lihat ya. Ini ada sebuah video lain yang menunjukkan ijazah yang mereka akui sebagai asli. Ahli waris dari Pak Bambang, ini kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto. Silakan difoto, di scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silakan. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ojo ditutup. Ke kiri ke barat. Supaya kalian tidak berdebat masalah asli atau palsu, karena Anda menganggap bahwa ini ijazah yang asli, suruh Roy mencari watermark di ijazah yang Anda anggap asli itu, lalu cari apakah Anda bisa menemukan Gadhaj Adam atau tidak. Jadi ini tantangannya. Roy, coba Anda ambil ijazah Pak Bambang itu yang Anda bilang asli. Anda tidak bisa bilang itu tidak asli sekarang, karena Anda sudah mengatakan bahwa itu adalah ijazah asli. Dr. Tika mengatakan, pengacara-pengacara yang di CLS sudah mengatakan bahwa itu adalah ijazah asli. Jadi tinggal melakukan hal ini saja. Silakan cari watermarknya, Anda jelaskan itu semuanya. Jadi Anda buat sejelas mungkin watermarknya seperti apa, lalu cari. Anda tidak Gadhaj Adam. Ingat, cari di posisi yang sama. Sekitar beberapa baris di bawah tanda tangan. Di pengesahan itu kemudian di bawahnya ada beberapa baris, Anda akan temukan Gadhaj Adam. Kalau Anda tidak temukan, barulah kita bicara lagi. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, menurut saya ini cara yang paling mudah untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi apakah Anda berani melakukannya? Karena saya tahu kebanyakan Anda hanya bernarasi, tapi tidak berani membuktikan. Ya, mereka hanya bernarasi, dan tetapi perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Bukan persoalan tidak berani saja, tetapi ada dua perkara. Selain tidak berani, si Dewa Panci ini juga tidak bisa, ya kan? Kan dia ini nggak ahlinya sebetulnya di bidang itu. Ahli telematika itu kan sebetulnya ya branding image yang dia bangun semasa dia dekat dengan pemerintahan di masa itu ya. Padahal sebetulnya ya secara keilmuan dia tidak menguasai ya. Jadi saya percaya dengan omongan Ahmad Dhani ketika itu ya, yang mengatakan ini nggak memiliki dasar keilmuan di bidang ahli telematika. Saat itu saya, masa sih gitu? Dan sekarang saya percaya bahwa si Dewa Panci itu bukan ahli telematika sama sekali. Jadi kalau disuruh meneliti ijazahnya Bambang, ya kan, untuk cross check lah ya kan, terkait ijazahnya Pak Jokowi, terutama tentang watermarknya yang berbunyi Gadhaj Adam, nggak mungkin
Karena selain nggak berani, nggak bisa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.